Yang mengerikan sebetulnya dampak dari kimia-kimia dalam plastik ini berpengaruh pada kesehatan reproduksi kita dan, peningkatan penyakit-penyakit kanker. Studi Dr. Sana Swan menunjukkan bahwa ada penurunan tingkat fertilitas laki-laki. Tahun 2045 kesehatan reproduksi laki-laki, fertilitasnya sperma laki-laki akan menurun mendekati 0. Harus hati-hati, kita jangan terlalu semangat mendukung ekonomi sirkular tanpa tahu apa itu kimia di dalam plastik. Banyak yang jualan tungku bakar, aduh ini ngeri banget sebetulnya, karena kalau tadi saya cerita banyak kimia-kimia berbahaya beracunnya, ini kalau dibakar tambah asik lagi karena jadi lebih menyebar luas gitu ya, mulai dari ukuran partikelnya jadi tersebar luas seperti yang ada di asap-asap ini, kemudian jadi abu, kemudian abunya dibikin bata. Saya mulai dengan monumen ini dibikin oleh Ben Wong, artis dari Kanada yang setiap INC dia membuat artworks. Yang ini sebetulnya sangat kontekstual dengan isu plastik dan kesehatan karena yang melingkar-melingkar itu DNA. Kemudian ada, Parodin, salah satu filosofer, dia The Thinker, punya ada patung The Thinker judulnya atau pemikir. Di sini konsepnya adalah, ada perempuan kemudian ada ijo-ijo, itu ibu pertiwi sebetulnya, jadi Mother Earth. Tapi Mother Earth, sekarang punya banyak anak-anak bayi yang terkontaminasi oleh plastik. Jadi si pemikir ini dia mikir berat, harus digimanain ini gitu. Jadi itu message-nya sebetulnya. Nah, ini bio saya di-skip aja. Terima kasih tadi Mas Ai sama, Tori udah, kasih gambaran bahwa plastik ini sebetulnya terdiri dari karbon dan bahan kimia. Saya nanti agak ngebut sedikit ya, dan tadi Tori juga sudah sampaikan, emisinya dan sebagainya juga di setiap siklus. Masalahnya adalah setiap siklus ini bukan cuma, karbon dioksida saja yang dilepas, tetapi juga bahan kimianya ikut terlepas ya. Ini tadi juga Tori udah sampaikan, tapi saya fokusnya ke mikroplastiknya dan chemicals-nya, karena di setiap tahapan ini ada emisi, ada, health effects, maaf ini bahasa Inggris ininya, mmm, kemudian juga jenis-jenis plastik, jenis-jenis racunnya apa saja yang dilepas di setiap tahapan, ini beragam dan ini mempengaruhi kesehatan kita karena ada yang kita hirup, ada yang kita makan atau masuk ke saluran pencernaan, ada yang, kontak ke kulit ya, jadi lewat permukaan. Nah, plastik ini terbuat dari apa saja? Ini agak kompleks, tapi sebetulnya intinya ada 2, yang satu terbuat dari, bahan baku minyak, yang kedua dari, gas. Dan dari 2 sumber ini bentuknya macam-macam keluarnya, ada yang disebut dengan aromatik, ada yang disebut olefin. Turunannya adalah produk kalau dari olefin, banyak etilen, PE, PP ya, itu jenis-jenisnya. Kemudian kalau aromatik ini ada benzen yang benzen, silen, toluen yang kemudian menjadi produk-produk plastik lainnya. Nah tadi Tori juga sudah punya, chart yang ini, jadi grafiknya dari, tahun, 1950 produksi plastik itu meningkat dengan drastis, tetapi sejak 2010 pertumbuhan, produksi plastik dan bahan kimia ini naik, sangat, pesat sampai dengan, 4 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya ya, dibandingkan tahun 1950 dan, proyeksi dari, para ilmuwan menunjukkan bahwa dalam waktu 50 tahun ke depan ini bakal lebih parah atau lebih cepat lagi peningkatannya. Yang sering kita bahas adalah, produksi kemudian yang dibuang. Kita lupa bahwa sebetulnya kita punya, stockpile atau punya, plastik yang terus beredar yang sebetulnya digunakan terus. Jadi ini sebetulnya bakal jadi kepusingan kita ya, karena sebagian besar jadi bahan,
bangunan, kemudian barang yang kita gunakan cukup lama 10 tahunan gitu, yang pada akhirnya akan jadi sampah atau limbah juga. Dan untuk negara yang sangat, rawan dengan, bencana alam, ini sebetulnya kepusingan baru yang sebetulnya harus dipikirkan juga di dalam, apa namanya, penanganan disaster. Tadi Mas Aji sudah menyampaikan planetary boundaries waktu awal, saya akan skip saja, tetapi yang saya highlight di sini adalah, eee, eee, sudah terlewatinya, batas tentang novel entities. Novel entities ini adalah introduksi, bahan kimia baru yang tadinya tidak ada di bumi kita, tetapi kemudian diproduksi oleh manusia setiap tahunnya. Tadi Mas Aik juga sudah menyampaikan ada lebih dari, 16.000 chemicals ya. Oke, ini ada WhatsApp lagi masuk. Nah, jadi plastic chemicals yang tadi disebut dengan novel entity sebagian besar, digunakan untuk, membuat plastik. Jadi bentuknya macam-macam, tapi dari sekitar 13 ribuan sekarang ada 16 ribuan, karena setiap tahun tuh ada sekitar 2.000 bahan kimia baru yang, dihasilkan atau diproduksi ya. Eee tapi dari sekitar 16 ribuan itu baru, 1% saja yang apa namanya, diperiksa atau diamati tingkat bahayanya. Dan hanya sekitar 1% yang sudah masuk di dalam konvensi-konvensi yang sudah ada sekarang, mulai dari, Montreal Protocol, Minamata Convention, kemudian juga, Stockholm Convention. Mmm, jadi hanya 1% dari bahan kimia ini sudah atur, dan 99% sebetulnya out of control atau tidak diatur. Apa saja kimia yang digunakan di dalam plastik? Aduh ini, kenapa dia nggak mau ke samping? Mmm Jadi bahan kimia yang digunakan dalam plastik itu untuk membentuk plastik menjadi produk yang diinginkan. Ada yang bentuknya, untuk, pigmen atau pembuat, atau pewarna, kemudian filler untuk mengisi, kemudian macam-macam ya fungsinya supaya plastik itu menjadi produk yang, soft, kemudian macam-macam lah. Nah, kimia-kimia yang berbahaya beracun ini ada beberapa, ada 9 gitu ya, tetapi yang sering kita dengar sekarang adalah ini, BPA, BPA, bisphenol. Nanti sebetulnya ada bisphenol S, bukan bisphenol A saja gitu ya. Ya, jadi ada bisphenol disebutnya adalah everyone's chemicals karena ada di dalam badan kita, ada dalam badan semua orang. Kemudian phthalates, phthalates ini adalah kimia untuk membuat plastik menjadi lunak atau soft gitu ya. Karena dia ada di mana-mana maka phthalates ini disebutnya everywhere chemicals. Jadi sekarang teman-teman teredukasi juga ada beberapa jenis, plastik bukan cuma yang diributin BPA terus dari kemarin gitu ya. Ini ada beberapa lagi yang sebetulnya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak banget. Dan yang paling parah adalah PFAS. PFAS ini disebutnya forever chemicals karena dia susah sekali untuk, terurai. Ini ada di mana-mana kalau PFAS ini mulai dari, untuk membuat plastik ini tahan air, tahan api, supaya dia nggak cepat kebakar dan sebagainya. Dalam baju anak-anak, di dalam hijab, ada hijab tahan air gitu, itu PFAS-nya paling tinggi. Yang ini juga sebetulnya kalau kita cuci, itu juga terlepas ke lingkungan, kepusingan baru. Tadi Mas Ai juga sudah, sajikan dia sudah nulis, beberapa, kutipan dari, paper-paper yang sebelumnya. Indonesia termasuk konsumen mikroplastik per kapita tertinggi di dunia ya. Nah, yang asik sebetulnya adalah narasi industri, karena industri dan pemerintah terus-menerus menyampaikan bahwa konsumsi plastik per kapita kita masih rendah, baru 22 kilo per orang per tahun. Sementara itu di regional,
di Southeast Asia, di ASEAN, 60, kemudian kalau di dunia, di Amerika dan negara maju itu 200. Jadi sebetulnya buat, industri plastik makanya di RIPIN juga rencana induk, pembangunan industri nasional, ini kemudian diandalkan sebagai industri, unggulan Indonesia gitu ya, supaya kita bisa menyamai konsumsi plastik per kapita dengan negara maju. Masalahnya kita sekarang aja sudah paling tinggi di dunia gitu ya, jadi, mau harus sampai berapa gitu, kemudian juga plastik yang ada di dalam misalnya botol, minuman ini contoh yang di sebelah kanan ini adalah pembubuhan, UV. Jadi UV328 misalnya gitu ya. Jadi ada chemicals yang membuat plastik itu supaya tidak mudah terurai kalau dia kena panas matahari. Tetapi kita bisa lihat bedanya karena sebetulnya, sesudah kepanasan gitu ya, itu bisa berpindah ke air. Studi lainnya juga yang di bawah ini juga menunjukkan hal yang sama. Nah, bahan-bahan kimia plastik ini, berpengaruh pada, metabolisme cara kerja hormon kita, terutama hormon endokrin. Dan pada setiap, orang, perempuan, laki-laki, dan anak-anak, bentuknya berbeda-beda gitu ya, di sini ada beberapa contohnya, termasuk misalnya di dalam rumah kalau kita banyak punya, produk elektronik, ini juga, kimianya terlepas dan akan bisa terdeteksi di debu rumah. Makanya kita semua sebetulnya harus rajin membersihkan debu rumah karena itu juga bisa ada kimia-kimianya ini terlepas di dalam, debu yang ada di rumah kita. Mmm, Dipel, rajin-rajin ngepel, rajin mengelap dengan, lap basah gitu ya, akan sangat membantu. Yang mengerikan sebetulnya dampak dari plastik kimia-kimia dalam plastik ini berpengaruh pada kesehatan reproduksi kita dan, peningkatan penyakit-penyakit kanker. Studi Dokter Sanaswan menunjukkan bahwa, 50 tahun terakhir sebetulnya, ada penurunan, tingkat fertilitas laki-laki. Sehingga dari perhitungan beliau tahun 2045 kesehatan reproduksi laki-laki, fertilitasnya, laki-laki akan menurun mendekati 0. Nah ini, juga berpengaruh pada, plastik kimia ini juga berpengaruh pada ada macam-macam ya, ada ukuran genital dan sebagainya. Mmm, Kemudian tadi Tori sudah menyampaikan soal daur ulang plastik. Ada beberapa studi dan kami sendiri juga melakukan studi ini, mengumpulkan beberapa contoh, produk plastik terutama yang warnanya hitam. Kalau, Bapak Ibu menggunakan produk dengan warna hitam, hati-hati karena itu kemungkinan besar berasal dari produk plastik yang sudah didaur ulang berkali-kali dan kemudian itu juga ditambahkan atau dibubuhkan kimia-kimia tambahan lagi, sehingga sebetulnya konsentrasinya jadi lebih besar dan terakumulasi terus-menerus. Dari studi yang, dilakukan Budin, ini juga mendeteksi sebetulnya plastik-plastik ini kemungkinan besar terdegradasi menjadi mikroplastik yang kemudian bisa masuk ke dalam, tubuh anak-anak karena anak kecil biasanya, mmm masukkan tangan ke mulut dan studi-studi lain juga menunjukkan bahkan dari air liur bayi yang pakai mainan anak ini juga plastiknya sudah terdeteksi, kimia-kimia dalam plastik ini sudah terdeteksi. Jadi harus hati-hati kita jangan terlalu semangat mendukung ekonomi sirkular tanpa tahu apa itu, kimia di dalam plastik ya. Mmm yang tadi juga di chat saya baca banyak, komentar juga memang sekarang salah satu solusinya banyak yang jualan tungku bakar, aduh ini ngeri banget sebetulnya karena kalau tadi saya cerita banyak, kimia-kimia berbahaya beracunnya, ini kalau dibakar tambah asik lagi karena jadi lebih menyebar luas gitu ya, mulai dari ukuran partikelnya jadi tersebar luas seperti yang ada di asap-asap ini, kemudian jadi abu, kemudian abunya dibikin bata. Batanya katanya untuk, macam-macam batanya gitu ya. Jadi, tapi itu sebetulnya kalau dari abu, abu ini sebetulnya menyimpan semua konsentrat racun. Jadi kalau PLTU bikin dari faba
kalau dari, ini sampah ini dibikin RDF, pelet, dan sebagainya, ngeri banget sebetulnya. Jadi cuman solusi sesaat aja supaya dapat komisi pengadaan gitu ya, eee, tapi nggak dipikir gitu. Nah, polusi dari plastik ini terdegradasi kalau di tanah maupun di air. Di tanah sebetulnya dia terdegradasi lebih lama lagi, lebih lambat dibandingkan yang di laut. Jadi sama apesnya sebetulnya, mau mikroplastiknya di laut ataupun di tanah, kita juga yang kena gitu ya. Dan ini tadi juga disebutkan ada legasi atau, warisan. Ini yang kayak beginian kan banyak banget ini kita lihat ya. Jadi kalau mau nutup TPA open dumping, bukan cuma nutup aja terus ininya mau digimanain gitu, karena ini adalah warisan yang harus ditangani gitu. Jadi kalau ada pernyataan dari pemerintah bahwa akan ditutup sekian ratus TPA open dumping gitu ya, terus mau diapain, Pak? Ini kan masih ada terus gitu. Oke, nah emisi tadi yang, Tori juga sampaikan sebetulnya bukan cuma, SOx, NOx gitu ya, kalau teman-teman di iklim kan biasa nih udah terbiasa dengan CO2 kemudian SOx, NOx gitu ya. Tapi sebetulnya yang lebih bahaya lagi adalah lepasan kimia-kimia dari proses plastik. Yang seperti terjadi di Cilegon ini, Asahi Mas dan, Chandra Asri, ada bocoran uap air katanya gitu, tapi ratusan orang dilarikan ke rumah sakit. Berarti kan sebetulnya bukan uap air aja, ada lain-lainnya lagi yang tidak dideklarasikan atau tidak disampaikan kepada publik. Jadi kita tuh udah dibohonginnya dari atas sampai ke bawah gitu. Nah, kalau Benar. soal kanker banyak banget. Ya, ini beberapa slide lagi aja. Soal penyakit kanker di Indonesia juga kontribusi dari pajanan lingkungan cukup banyak gitu ya, sehingga di Indonesia kita biasa sekarang melihat atau ketemu temen yang, "Oh gue juga kanker," gitu, itu udah kayaknya biasa, tapi sebetulnya ini adalah kenormalan yang seharusnya tidak bisa kita terima gitu. Nah, pemerintah sudah meminta supaya retailer atau pengusaha semua juga menurunkan, tetapi masalahnya sama kayak tadi Mas Ayu bilang, kalau yang di bawah disuruh tetapi di atas tidak dikurangi, ini posisinya Indonesia kalau di pertemuan-pertemuan nih gombal banget sebetulnya. Oke, ini rekomendasi saya untuk pengambil kebijakan, sebetulnya harus ada kontrol global yang mengikat secara hukum, karena ini tadi implikasinya dari, kesepakatan iklim, maka kemudian berimbas jadi produksi plastik. Amerika sama Saudi ya pasti, geng gitu ya, jadi geng karena perusahaan plastik pertama di Saudi adalah perusahaan Amerika. Jadi mereka tetap akan pengen tetap mmm, mempertahankan itu. Kendalikan dan kurangi produksi plastik mulai dari atas ya, bukan cuma yang di bawah aja. Kemudian bahan kimia beracun juga harus dihapuskan. Ini diskusinya alot banget sebetulnya waktu di ANC karena pasal tentang kesehatan, pasal tentang produk dan bahan kimia, itu sangat-sangat lemah dan dilemahkan gitu ya. Meskipun banyak negara yang mendukung tetapi akhirnya dihapus semua gitu dan akhirnya kesepakatan tidak jadi. Ekonomi sirkular harus bebas racun, jadi nggak bisa kita mendukung sirkular ekonomi tetapi racunnya tetap masih ada dan berakumulasi terus. Dan yang penting lagi adalah ada transparansi dan ketertelusuran, eee, transparency and traceability, dari kimia yang ada dalam produk dan kapasitas dari sektor kesehatan ini harus kita tingkatkan karena kalau sektor kesehatan tidak paham ada apa saja yang ada di dalam produk maka cuma jadi tukang cuci piring, BPJS jebol kita. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan.